Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di taklim kita malam hari ini dari surah An-Nisa yang ke-36 sampai 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jammi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina wa ma za'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa'budullaha, dan beribadalah kalian kepada Allah, artinya taatilah. Wala tusyriku bi syai'a, dan kalian jangan memperserikatkan penghambaanmu kepada Allah. Artinya ibadahmu kepada Allah dengan cara Allah, jangan dialihkan kepada yang lain, jangan bikin makhluk membikin syariat. Karena tanda syirik yang paling banyak adalah bid'ah. Karena orang yang ngarang agama itu berarti ngaku sebagai Tuhan, seolah mengatur alam, padahal nggak punya kewenangan. Wabil walidain ihsana, kepada dua orang tua supaya kamu berbuat baik. Wabidil qurba, demikian juga berbuat baik kepada yang punya hubungan kekerabatan, saudara kandung dan berikut-berikutnya. Wal yatama, dan berbuat baik juga kepada anak yatim. Cari yatim dari keluarga sendiri, lalu berikut-berikutnya untuk diurus. Wal masakin, dan juga pada orang miskin, mampu bekerja cuma hasilnya nggak cukup, bantu mereka.
apalagi kepada fakir, sudah tidak kerja atau tidak ada pekerjaan atau enggak bergaji tapi kebutuhan terus. Miskin disebut, fakir lebih butuh. Wal jari dzil qurba, demikian juga berbuat baik kepada tetangga dekat yang ada kanan kiri, depan belakang. Wal jari bil junubi, demikian juga tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan kepada teman dekat, termasuk istri, kawan akrab. Nah, berbuat kepada mereka. Wa bani sabil, kepada musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang tangan kananmu menguasai. Kamu punya budak, budakmu supaya kamu perbagusi pergaulannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka. Allah punya sifat cinta sesuai keagungannya. Manusia punya sifat cinta karena kebutuhan. Allah punya sifat cinta sebagai kesempurnaan. Makanya ketika manusia butuh dicintai, cintailah Allah dengan taat, nanti kebutuhan akan dipenuhi. Siapa yang tidak dicintai oleh Allah? Man, orang yang kan ada dia muhtalan, punya sifat khuyala, fakhura, lagi membanggakan diri, diawali ujub, merasa dirinya punya kelebihan dan memandang rendah pada orang lain, makanya perilakunya sudah tampak. Akhirnya puncaknya nanti kepada sombong, yang hak ditolak, orang lain akan dihinakan. Orang seperti itu tidak disuka, tidak dicinta oleh Allah. Siapa termasuk orang yang tidak dicinta oleh Allah? Alladzina, orang-orang yang yabkhuluna, mereka bakhil, cetil, enggak mau berbagi, membantu pada orang lain, seolah itu miliknya, ya miliknya. Wa ya'muruna nasa, dan memerintah kepada manusia bil bukhli, untuk kikir. Lagi yang tidak dicintai oleh Allah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, orang yang yaktumun, menyembunyikan. Ma, apa yang atahum, memberi kepada mereka, Allah min fadlih, dari karunia-Nya. Termasuk ilmu, enggak mau berbagi. Pengalaman, enggak mau berbagi. Semata pintar, kadang ilmu dijual, bahkan menyesatkan, sehingga yang hak disembunyikan. Perkara yang tidak dicinta oleh Allah. Kepada mereka, wa'atadna, kami sediakan lil kafirin, semula berbunyi lahum, tapi kenapa diganti lil kafirin? Karena orang seperti itu berarti memiliki sifat kufur, makanya tidak dicinta oleh Allah. Disediakan adzabam muhina, siksa yang menghinakan. Waladina, termasuk orang yang tidak dicinta adalah orang-orang yang yunfikuna, ketika mendermakan, mentasarufkan, membelanjakan, memperbantukan amwalah, harta mereka, bukan ikhlas, tetapi ria'an nasi, untuk kepentingan riya, cari perhatian orang lain untuk menyanjung, dan kepentingan dunia yang lain. Mestinya untuk mencari wajah Allah, dengan sedekah padam neraka, masuk surga. Nikmat yang paling gede apa? Memandang kepada wajah Allah. Allah berwajah sesuai keagungannya, pasti nikmat. Dan orang kadar melihat Allah berbeda-beda, paling bagus, paling cepat. Semakin berkurang kebaikannya, nanti semakin jarang-jarang. Ada yang pagi sore, ada yang sehari sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, siapa yang ingin bersering memandang kepada Allah, jadilah orang yang lebih baik lagi. Wala yu'minuna billahi, infaknya juga tidak didasari karena imannya kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, infaknya juga tidak didasari karena imannya pada hari akhir. Kalau iman kepada Allah,
niatannya untuk digandakan supaya semakin besar. Iman kepada hari akhir, nanti sedekahnya jadi payung pemadam neraka, tapi dia nggak punya tujuan itu, riya tujuannya, makanya tidak dicinta oleh Allah. Dan itu hanya menuruti kemauan setan untuk disembah dengan cara bisikannya diikuti, itu cara nyembah setan. Makanya kita jangan ikut kepada hawa nafsu, manuto kepada Allah. Resikonya wa may yakunis syaitan, sebarang siapa yang setan lau baginya qorinan, mitra dekatnya, bisikannya diterima, wasa qorina, maka setan yang seperti itu qorin yang paling jelek, konco dekat pembisik sing paling welek. Makanya banyak isti'adzah, memohon perlindungan supaya mampu mengendalikan bisikan setan dan untuk bisa taat. Wa madza alaihim, apa resiko yang akan menimpa kepada mereka? Lau amanu billahi wal yaumil akhir, andai mau iman pada Allah, andai mau iman kepada hari akhir. Iman niku beresiko napa beruntung? Jawab? Beruntung. Tapi kenapa mereka kok enggak mau? Resikonya apa? Kok enggak mau beriman? Eleke apa? Kan gak enek eleke, nyapa ora gelem. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan apa eleke ketika mereka berinfak itu ikhlas. Yang sing infak ikhlas niku dosa mboten? Ya malah berpahala, tapi nyapa kok ora gelem, kok kaya dosa wae. Wa kana Allah bihim alima, dan Allah kepada mereka zat yang maha tahu. Makanya kita perbagusi keikhlasan kita. Cukup dengan itu catatan baik di sisi Allah. Kita baca syarahnya bagian akhir rangkumannya. Mungkin paling akhir ringkesan rangkuman. Makna ubudullaha, al-khitabu yang diajak bicara adalah lil mu'min, untuk orang yang beriman. Mengakui keagungan Allah lalu tunduk. Allah itu pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya menunjukkan kerja alam raya, hasil ciptaannya luar biasa, dan kita kecil. Makanya menghambanya kita semata hanya kepada Allah. Yakin, ikrar, taat, dikokohkan dengan ilmu, dan dijauhi dari penurun, makanya jauhi dari dosa-dosa. Itu namanya orang yang beriman, itulah yang diajak bicara. Makanya bila yang diajak bicara orang yang beriman, nyambung nanti. Tapi bila yang diajak bicara bukan orang yang beriman, tidak nyambung. Sekarang kita nyambung apa enggak? Nek nyambung berarti tanda beriman. Mana ubudullaha, yaitu atiuhu, taatilah Allah. Fi amri, pada perintahnya kerjakan, penuh harap setelah punya ilmu. Wa nahyihi, pelarangannya jauhi, dengan penuh waspada setelah punya ilmu itu dilarang jauhi. Ketika menghamba kepada Allah, taat ma'a ghayatidzul, bersama puncak kita merasa hina. Wal hubbi, puncak kita ada rasa cinta. Wa ta'dhimi, dan ada rasa pengagungan lahu kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu kebaikan, tertarik, kerja keras, ya Allah terimalah. Itu namanya penuh harapan, penuh cinta. Ya Allah, saya banyak dosa, ampuni. Bilang kau enggak mengampuni, saya hancur, ampuni saya. Itu namanya khauf. Makanya siapa yang beribadah dengan 3 unsur, roja, cinta, khauf, insyaallah itu tanda mukmin. Makna la tusyriku bisa, kamu jangan membuat persaingan buat Allah. Ai maknanya la ta'budu ma'hu, kamu jangan sembah bersama Allah ghairuhu, yang lain. Bi ayyin nau'in, dengan aneka macam, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Alati, yang ta'abbadallaha ta'ala, menghamba, ta'abbada, menghamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, biha, dengan macam-macam ibadah. Ibadah itu hambanya. Berarti hamba Allah menghamba kepada Allah
dengan cara Allah. Mestinya begitu. Jangan dengan cara yang lain. Kita ulang kembali, apa tanda ahli tauhid? Nyembah Allah dengan cara Allah. Napa tanda ahli syirik? Nyembah Allah carane ngarang bid'ah. Karena ada Tuhan baru, Tuhan pembikin syariat, itu letak kesyirikannya. Yang paling banyak di situ. Adakah di masyarakat bid'ah? Ibadah ngarang? Jawab, banyak. Makanya kesyirikan itu umbruan. Kita iman tapi duduk. Termasuk sholat jenazah cukup 4 takbir. Ditambah sebelumnya dowo, sesudahnya dowo. Dari mana dalilnya? Hasil karangan. Berarti ada Tuhan baru, tiang sing menciptakan syariat. Itu tanda kesyirikan. Langsung ngopeni jenazah dengan bunga-bunga. Itu cara Hindu. Tiada Tuhan lain. Syirik bukan kalau begitu? Syirik. Makanya enggak boleh, itu ada kesyirikan. Makanya nyembah Allah dengan cara Allah. Contohnya ibadah itu apa? Min du'ain, doa hanya kepada Allah, tidak boleh titip wong mati. Di masyarakat ada titip wong mati? Hadiahi pahala Fatihah, khataman Quran, terus titip jenengan atune datang Allah. Banyak? Banyak. Parane kuburane nganti yang rono lumantar panjenengan ingkang sampun sumare, itu jelas syirik. Wa khosyatin, ketika ada rasa khosyah, itu juga hanya kepada Allah, rasa takut dengan kembali kepada Allah dengan taat. Wadabahin, nyembelih juga demikian. Napa nyembelih sing hak? Nyembelih nggih lawo, nyembelih nggih syukuran, nyembelih nggih kekan, nyembelih nggih mantenan, nyembelih kangge nyugui tamu, nyembelih untuk Idul Adha, nyembelih untuk acara haji. Terus nyembelih sing haram napa? Nyembelih nggih gawane wong mati, nyembelih nganti 7 dinane, 40 satu se 1000 setahune. Dan macem-macem. Itu penyembelihan untuk berhala, itu syirik, enggak boleh. Wa nadhr, disuka nadar yang benar, wa rukin rukuk yang benar, wa sujudin sujud yang benar, wa ghoriha, itu tadi macam-macam ibadah. Makanya pakai cara Allah, enggak boleh ngarang. Itu namanya enggak boleh melakukan kesyirikan. Berarti kita diperintahkan untuk bertauhid, nyembah Allah dengan cara Allah. Supaya berbuat baik kepada dzawil qurba, siapa yang punya hubungan kerabat, yaitu ashabul qurbat. Setelah ibu bapak, berikutnya adalah saudara kandung. Setelah itu paman bibi, kakek nenek. Setelah itu keponakan-keponakan. Kenalilah, butuh, kita punya, bantulah. Kita diperintahkan begitu. Dan itu enggak akan mengurangi harta, juga akan justru malah meluaskan rezeki dan panjang umur dengan cara memberi. Tapi setan membisikkan, ora usah pangan dhewe kurang diweh-wehne wong kaya turah, ngoten nggih. Niku bisikan sinten? Setan. Justru kita berusaha untuk memberi, bila kita butuh memberi. Nanti Allah akan memudahkan. Demikian juga berbuat baik kepada wabni sabil, siapa musafir, istadhofa sengaja mampir bertamu, au lam yastadhif, atau tidak mampir bertamu. Jelas kita tahu musafir, bantulah sekira punya. Berbuat baik wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki jarak dekat, yaitu al-qaribu, dekat, linasabin karena nasab, au musaratin karena ada hubungan perpisanan. Wal jari al-junubi, juga berbuat baik kepada tetangga yang jauh, ai al-ajnabi, yang enggak ada hubungan mahram, orang asing, tapi jadi tetangga. Mukminan kana au kafiron, entah iman maupun kafir. Lah iman untuk memperkokoh, lah kafir untuk dakwah. Sehingga nanti orang kafir nanti akan tertarik, wah bakno wong iman akhlaknya apik, biar masuk Islam. Memberi tujuannya untuk itu. Ta'liful qulub, menjinakkan hati. Berbuat baik kepada as-sahibil jambi, yang memiliki kedudukan konco cedek. Ditanya, sapa kae? Kae koncoku, bakno bojone. Napa bedane bojone kalih koncone?
Loh, bahasane Quran, bojone ku kanca. Buktinya makna dari as-sahib bil jambi itu zaujah, istri. Waswadik dan konco akrab, al-mulazim yang selalu nemplek, runtang-runtung ngalor ngidul, katilmid semisal muridnya, warofik dan konco akrabnya fisafar ketika sedang safar. Berbuat baik kepada mereka. Makanya kita berusaha melayani, tidak dilayani, memberi tidak diberi. Bila diberi, balas yang lebih baik. Program kita memberi. Berbuat baik juga kepada wama malaikat aimanukum yang dimiliki tangan kananmu, yaitu minal ariqo dari budak. Punya mana al-abid, fatayan atau fatayat. Budak itu laki atau perempuan. Napa budak niku? Manusa sing hilang martabat kelasnya harta. Niku jenenge napa? Budak, bisa dijual, bisa dihadiahkan. Napa? Sebab terjadi perbudakan. Lek gaya jahiliyah karena kedzaliman orang yang kuat. Lek gaya Islam karena ada pasar membeli. Bolehkah membeli? Atau musuh kalah perang pantasnya jadi budak, boleh. Atau karena warisan, karena hadiah. Tapi sekarang kita jarang menjumpai. Ngersakan badhe mundut budak teng pasar wonten aran PTI. Beli budak ke pasar belum ada. Tapi adakah penjualan manusia? Besar. Makanya kerja ke luar negeri itu berpotensi didol. Makanya ngati. Lalu Allah tidak suka kepada orang yang muhtalun fakhurun. Kata muhtal itu adalah ikhtiyal. Lafaz yang lain dengan lafaz khuyala. Bahwa mananya az-zahwu fil masyi, orang yang congkak di dalam jalan. Kata zahwun itu macam-macam maknanya, termasuk bahagia, mewah. Tinggal penggunakannya untuk apa? Penggunakan baik ya mana zahwun ya baik, penggunakan jelek zahwun juga jelek. Zahwun fil masyi itu jalan congkak. Kata sayang niku apik tok napa nggih wonten sing merinding? Napa sayang sing apik? Oh, anakku, sayangku, ngoten nggih. Kadang suami istri memanggil yang ngoten nggih. Niku tenan apa mek onen-onen tok? Ya muga-muga tenanan. Yang merinding napa? Jane yo ganteng, yo ayu, yo pinter, tapi sayang. Niku ngejelek nih lek ngoten niku nggih. Dados kata sayang saja maknanya macam-macam, maka makna az-zahwu juga macam-macam, tinggal dipakai untuk apa. Untuk yang positif itu maknanya kemewahan. Untuk makna yang jelek memiliki makna sombong, karena sombong itu memewahkan diri dengan menghinakan pada orang lain. Wal fakhru wal iftikhar, orang yang merasa bangga dan membanggakan. Fakhrun itu bangga, iftikhar itu membanggakan. Bil khasabi dengan jabatan kedudukan, wa nasabi dan nasab, wal mali dan harta. Bitik dzalika dengan menghitung-hitung awakmu duwe apa, ora kaya aku, apa-apa duwe. Awakmu wong pinggiran atau bahasa yang semisal sampah kamu. Gak pantas ke sini. Napa wonten ngoten niku? Wonten. Disebut pada hadis, wonten walimah sing statuse saelek-eleke walimah. Wonten nggih walimah sing elek. Napa? Sing gelem diundang ra diundang, sing gah diundang malah diundang. Sinten sing gelem diundang? Sing luwe-luwe. Sinten sing gah diundang? Sing wis warak-warak diundang karena bangga, sing miskin-miskin kudune diundang malah enggak diundang. Itu untuk kebanggaan, itu termasuk sifat yang tidak disuka. Adakah di masyarakat? Ya makanya jangan seperti itu tidak disuka.
Termasuk yang tidak disuka orang yang yabkhaluna cedil. Punya mana yamnaunal wajiba, menolak untuk menunaikan kewajiban, badlahu untuk menyerahkannya. Iki weh noga sing duduk hae malah dijaluk. Man'in wahatin. Sing kudune dilungne gah ngelungne, sing kudune duduk teke malah dicipuk. Itu sifat yang dibenci. Minal ma'ruf mutlaqan, dari kebaikan yang bersifat umum, harta dan yang lain-lain. Termasuk sifat yang tidak dibenci orang yang yaktumuna, menyembunyikan kebaikan. Yajhatuna, yaitu tidak mau mengakui ma'atahumullah, apa yang Allah beri kepada mereka, min ilmin, dari ilmu, gah weh-weh, wamalin dengan harta, enggak mau berbagi. Tafadulan minhu alaihim, padahal itu adalah karunia Allah dari mereka. Kudune Allah memberikan karunia untuk modal dan tambah-tambah, tapi malah dimonopoli. Napa bahasa Jawa dimonopoli ini? Diceketem. Napa diceketem? Pek dewi, rumasane teke dewi. Itu termasuk sifat yang dibenci. Setan itu adalah fasa korina, konco sing paling welek. Makna al-qarin yaitu al-mulazim, yang punya hubungan akrab. Alladzi la yufariqu, yang enggak pernah pisah. Sohibah, kepada temannya, ka'annahu, seolah dia masdudun ma'hu, orang yang diikat jadi satu. Bikornin, dengan tanduk, atau bikablin, atau dengan tali. Itu qarin itu koncoplek. Yang seolah gitu dibongkoi, ra pernah pisah sama sekali, atau disundui dengan tanduk yang tidak bisa pisah. Itu makna korin, konco plek, konco yang nggak pernah pisah. Ternyata itu setan, makanya konco plek sing paling welek. Berikutnya masuk kepada hidayatul ayat, petunjuk yang ada di ayat ini, yang berbahasa Arab. Insyaallah nanti kita rangkum yang berbahasa Indonesia. Sekarang kita simak dulu. Takriru asrati hukukin, pengokohan ada 10 hak, perhatikan dan wujudkan. Wal amru bi adaiha, dan perintah untuk melaksanakan 10 kewajiban fauron, dengan segera. Napa 10 kewajiban itu? Wahia 1, ibadatullahi wahdah, taat kepada Allah saja. Yang nomor 2, wal ihsanu, bil walidain, berbuat pada orang tua. Wa ila kulil madkurin, dan kepada semua yang disebutkan fil ayatil ula, di ayat yang pertama. Napa 10 kewajiban padat pertama? 1, taat kepada Allah. 2, tidak syirik. 3, pada orang tua berbuat baik. 4, kepada kerabat berbuat baik. 5, kepada yatim berbuat baik. 6, kepada miskin berbuat baik. 7, kerabat dekat berbuat baik. 8, tetangga jauh berbuat baik. 9, konco cedek. 10, musafir. Malah 11, kepada budak. Banyak kalau gitu kita urai. 10 tadi itu hanya orang menghitung, kita menghitung lebih boleh. Tapi ayatnya tetap, karena kita mengambil pelajaran. Orang yang mengambil pelajaran, ada yang mampunya sedikit, ada yang mampunya banyak. Semisal Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, menggali faidah hadis sampai 1000 faidah. Kita sami sakit kira-kira, sewangi ra turu, ra ngentut, subuhane melu wudune ngisa, 1 hadis bisa mengambil 1000 faidah. Saged 1000 faidah apa 1000 mimpi? Nggih, 1000 faidah apa 1000 mimpi? Makanya jumlah pelajaran itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Hikmah yang dikandung. Makanya yang disampaikan mufasir itu adalah mengambil pelajaran. Syariat itu Qur'annya, sunnahnya.
Apa syariat itu? Qur'annya, sunnahnya. Mufasir mengambil pelajaran. Ada yang jeli, ada yang kurang jeli. Makanya ada yang menghitung 10, 11, mungkin ada yang lain lagi berapa. Itu adalah pengokohan kewajiban-kewajiban supaya dikerjakan, diawali dengan taat kepada Allah, kemudian tidak syirik, kemudian berbaik kepada lingkungan. Kemudian ancaman kepada orang yang cedil, menyembunyikan nikmat. Yang kedua, dzamul ikhtiyali, celanya sikap sombong. An-najimi, yang akan membuahkan anil kibri, dari penolakan. Wa dzammil fakhri, dan wadzammul fakhri, dan celanya orang yang membanggakan diri. Wa bayanu kurhillahi, dan keterangan kebencian Allah Ta'ala lahuma, kepada sifat di atas. Sing jenenge sombong niku lafate ujub, khuyala, fakhrun, kibrun. Lafaz yang lain masih banyak. Tabahtur, tarofu, dan yang lain-lain itu bila dibaca di Al-Kabair itu pada pasal yang ke-15, temanya tentang Al-Kibru. Diawali dengan ujub. Ujub niku napa? Bangga dengan kelebihan diri. Aku anu, apa awakmu. Niku jenenge napa? Ujub. Nanti apabila hati sudah dikuasai begitu, nanti perilakunya akan tampak. Carane ngomong, carane guyu, carane lembean tangan, carane mlaku. Kita mboten. Wong lek jeroane ujub, perilakunya ketok mboten? Ketok. Bila sudah begitu, dia akan membanggakan, merendahkan kepada orang lain, puncaknya kebenaran dari Allah ditolak, orang yang menyampaikan hak akan dihinakan. Semua itu merupakan sikap yang tercela. Dan Allah membenci kepada dia. Bahkan ancamannya keras. Napa? Tidak masuk surga orang yang di hatinya walau ada sebiji sawi dari kibrun. Napa mana tidak masuk surga di situ? Enggak masuk surga blas atau ada makna lain? Napa makna yang lain itu? Andaikan sombongnya tidak menyebabkan kekal, karena sombong itu dampaknya ada yang kekal, ada yang tidak. Karena dosa itu kadarnya berbeda-beda. Andaikan dia nanti masuk surga walaupun punya kesombongan, karena bukan penggugur dari keislaman. Makna tidak masuk surga adalah tidak bisa masuk surga ikut rombongannya wong sing resik dari penyakit itu. Tian niku kebersihan dirinya sama napa benten-benten. Mengke wonge sing eleke siji andaikan masuk surga ya grupe eleke siji. Wong sing eleke loro masuk surga setelah dibersihkan eleke loro nanti ya bersama rombongannya yang selevel. Orang yang enggak punya kejelekan sing elek-elek bareng asal mboten. Enggak boleh. Makanya mana tidak masuk surga itu adalah tidak masuk surga bersama orang yang bersih dari penyakit itu. Jangan salah tompo loh ya. Terus sana enggak masuk surga kekal selamanya, ya enggak ngono. Itu ada perincian makna yang ada. Itu resiko sombong sampai seperti itu. Yang ketiga, hurmatul bukhli, haramnya sifat cedil. Lek duwe ra gelem weh-weh, lek nek wong duwe njaluk. Lek kono duwe kelebihan ra gelem weh-weh, rasan-rasan, suwe-suwe malih iri, ngerusak, ngerampas. Puncaknya
aku hancur gak apa-apa, yang penting dia harus hancur. Niku khasate iblis. Super parah. Bong ning neraka ora apa-apa, sing penting Adam harus hancur. Rabi ra gelem tak hancurne. Ra entuk ya ra entuk kabeh. Itu namanya hasad kelas pol. Itu berangkat dari sifat kikir. Nanti perkembangannya banyak. Wal amru bihi, dan perintah untuk menjauhi sifat bakhil. Wa hurmatu kitmanil ilmi, dan haramnya menyembunyikan ilmu. Wa khoslatis syar'i wa khosatan lebih khusus asyar'i, ilmu syar'i. Pengetahuan umum tiang orang memiliki kelebihan gah gelem memberikan arahan dipek dewi sudah enggak boleh, apalagi yang disembunyikan ilmu syar'i lebih enggak boleh minhu dari Allah Ta'ala. Yang keempat, hurmatu riya, haramnya sifat riya, wadzamu sahibah, dan tercela pelaku riya. Riya diambil dari kata ro'a yara riya'an, adalah makna bahasa pandangan. Ro'a yara, memandang. Aro'aita, gimana pandanganmu. Yaitu ibadah ditampakkan cari sanjungan makhluk. Itu namanya riya. Ada berapa unsur riya? 3. 1, ibadah. 2, ditampakkan. 3, cari sanjungan makhluk. Lah ibadah ditampakkan saja, itu belum masuk pada riya, tinggal niatnya apa. Ditampakkan untuk mengajari, harus. Ditampakkan untuk mempelopori, harus. Yang enggak boleh apa? Ibadah ditampakkan untuk cari sanjungan. Riya dosa cilik apa dosa gede? Riya sapa? Riya sapa? Bose, aja mek sitok jawabane. Riya wong sing ngati-ngati termasuk kecil. Nggih enek wong ikhlas, enek wong dihias. Sing rusak sing dihias tok, sing mang-mang ketika enggak dihias, bapak enggak disawang wong cek sah. Ketika riya sadar, enggak oleh iki, kemudian kerja keras untuk diimpet dan dihilangkan. Ya Allah, bantu saya untuk menghilangkan riya. Enggak batal ketika kerja keras. Tapi ditokne malah bertingkah ben disawang, itu baru batal. Riya seperti ini namanya syiriknya kecil. Tapi lebih bahaya daripada bahayanya Dajjal. Karena Dajjal enggak bisa nyeret ke neraka, riya bisa nyeret ke neraka. Riya kelasnya besar, riya sinten? Jenis riya buta watuk. Riyanya munafik. Memang berislamnya sengaja pura-pura. Aku tak etok-etok Islam, ngerusak dari dalam. Riyanya itu kelasnya syirik besar. Dan itu tercela semuanya. Yang kelima, dzamu korona isu, hinanya duwe konco cedek sing elek. 5, dikarenakan ya'muruna bihi, mereka memerintahkan sing elek. Wa yad'una ilah, dan mengajak kepada sing elek. Korona ahum, kepada yang semisal mereka. Hatta kila, sampai-sampai dikatakan anil mar'i latas al, tentang seseorang rasa tak tekone wongi. Wasal an qorinatin, tapi tekonono sapa kanca cedheke. Fakulu qoribin bil muqarin yaktadi. Setiap orang yang punya hubungan dekat, maka dia akan ikut. Jadi menawi pengen roh tiang apik walek rasa ditekoni, jenengan tiang sapi napa tiang awon? Napa jawabe tekoni ngoten? Ya tiang sae. Tapi rasah ngono. Ning dos pundi?
rasa titikane sawangen ae sapa kancane. Ngaku apik tapi kancane orang genah ya padha. Kenapa? Ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu bergerombol-gerombol. Berikutnya setelah kita baca rangkuman yang berbahasa Arab, sekarang kita rangkum yang berbahasa Indonesia. 1. Kenalilah akhlak yang mulia. Kenalilah akhlak yang mulia dan kerjakan. Kenalilah akhlak yang mulia dan kerjakan. Karena fadilahnya besar, maka dihukumi wajib. Karena fadilahnya besar, maka dihukumi wajib. Itu tadi temanya begitu, nomor 1. Kenalilah akhlak mulia, bergaullah kepada manusia dengannya, karena fadilahnya besar maka dihukumi wajib. Titik, itu nomor 1. Pinten macam-macam akhlak mulia, pinten jumlahipun? Wadah 10 niku sing disebutkan satu ayat mawon lho nggih. Adipun kelompokne ra karu-karuan. Itu nomor 1. Nomor 2, intisari atau cikal bakal kejelekan adalah membanggakan diri sehingga muncul kesombongan. Intisari akhlak tercela ialah, napa intisarinya? Intisari akhlak tercela napa? Membanggakan diri, puncaknya sombong. Titik, itu nomor 2. Intisari atau cikal bakal kejelekan napa? Membanggakan diri, puncaknya sombong. Lek membanggakan diri, menganggap orang lain rendah, perilakunya sudah menjengkelkan, dilekne mo, wonge sing elekne dihinakan. Itu cikal bakal kejelekan berasal dari membanggakan diri, puncaknya sombong. Nomor 3, penyakit sosial menjadi puncak gagal adalah bakhil. Penyakit sosial menyebabkan puncak gagal napa? Bakhil. Titik. Itu nomor 3. Penyakit sosial mengantarkan kepada kegagalan, dia adalah bakhil. Titik. Napa masalahnya? Tamsil yang disampaikan Nabi, bakhil niku ibaratnya ndamel baju bahane karet, tambah suwe tambah nekek. Ndamel baju bersifat karet, tambah suwe tambah nekek. Tapi lek orang yang derma memakai baju semakin lama semakin longgar. Berikutnya nomor 4, penyakit ibadah adalah riya. Penyakit ibadah yang paling sulit adalah riya. Itu nomor 4. Penyakit ibadah yang paling sulit adalah riya. Paling angel dilangi. Itu tadi nomor 4. Penyakit ibadah yang paling sulit adalah riya. Golek lem, karena ajal tergesa-gesa. Terakhir yang kelima, pentingnya punya teman baik
dan bahayanya punya teman jelek. Terakhir itu yang kelima, pentingnya punya teman baik dan bahayanya punya teman jelek. Makanya supaya kita cari teman baik, temu di golek kanca apik. Nggih ngaji ngeten iki, nyandi, yang perapatan. Nang pundi golek kanca apik? Nggih ngaji ngeten iki insyaallah. Ngaji kancane apik, mulai bergaul dengan keluarga, sesuk-esuk manjing, bengi ngoten nggih. Leren murojaah, bengi golek kanca neh. Saged mboten? Batasi pergaulan. Ngaji, mulai bergaul keluarga, sesuk manjing, ketemu orang disampaikan ilmu, murojaah, mungkin dalu ngaji neh. Ya, kita memilih supaya teman itu baik, ya begitu. Karena orang itu akan terbawa oleh temannya. Al-maru ala dini akhi, fal yandur ahadukum ila man yukhalil. Orang itu dipengaruhi agama temannya. Lihat sapa kanca cedeke. Cedek wangi, melu wangi, cedek sangit ya melu sangit. Makanya majelis ilmu itu kanca sing paling apik. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.